Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Alimudin dengan NIM 23115603, program studi informatika, saat ini menempuh perkuliahan semester 5. Kali ini saya akan memaparkan materi berjudul array dari mata kuliah algoritma pemrograman. Jadi apa sih array itu? Nah, jadi array merupakan variabel yang mampu menyimpan banyak data dalam satu variabel dengan tipe data yang sama. Kemudian array memiliki elemen-elemen yang digunakan untuk menyimpan banyak data. Dan cara memanggil data array pada elemen tertentu adalah dengan mengakses indeks elemen pada data tersebut. Indeks itu merupakan hitungan dari sistem yang dimulai dari secara default mulai dari 0. Kalau menurut kita itu data pertama, pada program itu sebetulnya adalah data pada indeks ke 0. Seperti dicontoh di sini ada 5 data. Data pertama itu 80, kemudian 85, 90, 75, dan 88. Namun yang terbaca di sistem yaitu nilai pada indeks ke 0 itu 80, indeks ke 1 itu 85, dan seterusnya sampai indeks ke 4. Nah, array ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Untuk keunggulannya, array mampu menampung banyak data hanya dengan satu variabel. Kemudian setiap elemen di dalam array bisa diakses secara langsung. Kemudian dari posisi suatu elemen, mudah untuk menelusuri elemen sebelum atau sesudahnya. Untuk kelemahannya, array hanya bisa menyimpan data dengan tipe data yang sama atau homogen dan tidak memungkinkan mencampur elemen dengan tipe data berbeda, misalnya karakter, angka, atau tipe lain dalam satu array. Kita masuk ke contoh array di sini. Untuk baris pertama ada include iostream, merupakan library untuk input output pada C++. Kemudian ada using namespace std, itu semacam ruang yang berisi standar-standar pada C++. Kemudian ada integer main, merupakan metode utama yang akan dijalankan pertama kali saat program dikompile. Kemudian ada isi dari main, yaitu program kita. Di sini integer nilai dalam kurung 7. Maksudnya apa? Jadi ada array yang namanya nilai, yang merupakan tipe data integer, yang panjang nilainya itu 7. Kemudian kita isi array dari nilai ini dengan nilai mulai dari indeks ke 0 sampai ke 6. Indeks ke 02, indeks ke 149, dan seterusnya sampai indeks ke 6. Gitu. Kemudian kita cetak menggunakan cout. Cout itu menggunakan kayak kurang dari ini. Kemudian nilai ke 1 menurut kita yaitu indeks ke 0 menurut program. Kemudian cetak sampai ke nilai ke 7 yaitu di indeks ke 6 dan end-line. Nah, ini mengakhiri setiap baris. Jadi nilai ke 1, kemudian enter, nilai kedua, 3, ke 4 gitu. Next, contoh kedua di sini yang berbeda hanya pada penulisan indeks array-nya. Untuk penulisan indeks dalam satu array bisa dituliskan dalam kurung perawal seperti ini dan diikuti dengan koma. Untuk mencetaknya sama. Next, kita tes dulu. Ya, tampilannya seperti ini, nilainya sama ya, sesuai. Next, contoh ketiga di sini yang berbeda adalah pada cara mencetaknya. Di sini kita tulis manual satu persatu. Kalau di sini kita memakai perulangan, yang mana sangat mempercepat waktu dalam pembuatan program. Untuk definisi array-nya sama kayak sebelumnya, kemudian kita cetaknya menggunakan perulangan integer i90 i kurang dari atau sama dengan 6, kemudian increment. Jadi perulangan itu maksudnya adalah program akan menjalankan terus-menerus sampai batas nilai ini atau ketentuannya ini sudah tidak terpenuhi, seperti itu. Jadi ini kan ditentukan nilainya harus kurang atau sama dengan 6. Jadi kalau nilainya 7, maka itu kan salah. Nah, jadi yang benar adalah terhenti sampai di indeks ke 6. Jadi kita mulai dari 0 kurang atau sama dengan 6, ya benar. Kemudian increment, lanjut ke dalam perulangannya yaitu cout nilai ke 0 plus 1 yaitu 1 sama dengan nilai indeks ke 0 yaitu 2. Begitu seterusnya. Lanjut, di sini berbeda dari sebelumnya adalah tipe datanya. Kita memakai karakter. Karakter itu merupakan satu huruf atau satu karakter yang penulisannya diapit pakai petik 1. Jadi tipe data itu ada beberapa, ada karakter, ada integer yang isinya angka, ada float yang isinya pecahan, dan ada string yang isinya kalimat, kata gitu. Kemudian ini mencetaknya menggunakan perulangan dimulai dari 0, kemudian yang nilainya kurang atau sama dengan 6, kemudian increment. Jika benar akan terus berjalan sampai tidak terpenuhi. Jadi yang muncul nanti adalah nilai ke 1 sama dengan indeks ke 0, kemudian nilai kedua dengan indeks ke 1 dan seterusnya sampai indeks ke 5. Indeks ke 6. Lanjut, ini ada tipe data string yang panjang array-nya 5, nama array-nya buah. Anggur, sirsak, jeruk, nanas, dan durian. Nah, kita untuk mencetaknya menggunakan perulangan juga yang dimulai dari 0, indeksnya kurang atau sama dengan 4 dan nilainya increment. Nah, dicatat nilai ke 1 sama dengan indeks ke 0 atau anggur, nilai kedua sama dengan sirsak atau indeks ke 1 dan seterusnya sampai indeks ke 4. Nah, next di sini
Berbeda dari sebelumnya, karena kita menginputkan manual pada saat menjalankan program, kita menginputkan banyak nilainya dan menginputkan isi dari, masing-masing nilainya. Sini ada definisikan variabel i sama variabel n itu integer tipenya, i untuk menyimpan nilai, perulangan dan n untuk menyimpan panjang nilai atau banyak nilai. Sini input banyak nilai menampilkan kan, terus sin kita menginputkan, nilai. Nah, inputan kita itu akan masuk ke dalam variabel n ini. Kemudian integer nilai n, dibuatlah, array dengan nama nilai yang isinya adalah yang kita inputkan tadi. Misal kita inputkan, banyaknya 3, gitu ya, 3. Oke, kemudian kita menyimpan, nilai ke panjang array yang tadi, gitu, sesuai panjang yang tadi, menggunakan perulangan. Seperti biasa nilainya mulai dari 0, kemudian nilainya harus kurang dari 3, seperti yang kita inputkan tadi, kemudian nilainya increment. Nah, jadi tampilannya adalah input nilai ke, indeks ke 0 kan, input nilai ke 0 plus 1 atau nilai ke 1 sama dengan kita inputkan. Misal kita tentukan, 5, 1, 2, dan 3 untuk nilainya, ya. Oke, jadi kita inputkan untuk indeks ke 0 itu nilainya 1, gitu, 1. Nah, lanjut untuk, indeks ke 1, apakah 1 kurang dari 3? Benar, maka increment, kemudian input nilai ke 2 sama dengan 2, lanjut, untuk indeks ke 2, apakah 2 kurang dari 3? Benar, kemudian cetak input nilai ke 3 sama dengan 3. Nah, udah kan, nilai kita tadi 1, 2, dan 3. Dan kita akan menampilkan menggunakan perulangan lagi yang nilainya mulai dari 0, kurang dari 3, dan increment. Nah, kalau ini terpenuhi, maka cetak nilai ke 1 atau 2 atau 3 sama dengan nilai i yang sudah kita, buat tadi. Jadi akan muncul nilai ke 1 sama dengan 1, nilai ke 2 sama dengan 2, nilai ke 3 sama dengan, untuk pembuktian. Nilai 3, 1, 2, ya sama ya. Next. Ini adalah contoh array yang terakhir. Di sini ada pendefinisian variabel yang tipe datanya integer, yaitu i untuk menyimpan nilai, perulangan, kemudian n untuk menyimpan banyaknya nilai, kemudian ada jumlah untuk menyimpan jumlah data yang nilai awalnya itu 0, kemudian ada variabel terkecil dan terbesar untuk menyimpan nilai minimum dan nilai maksimum. Selanjutnya mencetak input banyak nilai, kita masukkan seperti sebelumnya, misal masukkan 3 ya, 3. Integer nilai, dalam kurung 3, kita membuat array yang panjangnya 3. Kemudian ada perulangan untuk, menginputkan nilai. Sama seperti sebelumnya, dimulai dari 0, nilainya kurang dari 3, dan increment. Kalau ini benar, maka lanjut, akan mencetak input nilai ke 1 sama dengan, misal seperti sebelumnya ya, 1 gitu kan, 1. Nah, jumlah ini berarti sama dengan, 0 ditambah dengan 1. Jumlah pertama itu 1, ya. Langsung lanjut perulangan selanjutnya, untuk indeks ke 1, input nilai ke 2 sama dengan 2. Jumlah sama dengan jumlah yang sebelumnya adalah 1 ditambah dengan, nilai yang sekarang yaitu 2, maka jumlah yang kedua adalah 3. Nah, lanjut ke perulangan terakhir, yaitu indeks ke-2, input nilai ke, 3 sama dengan 3. Maka jumlah yang sekarang adalah jumlah yang sebelumnya yaitu 3 ditambah dengan 3 yaitu 6. Jadi ada 1, 3, dan 6. Kemudian ini ada inisialisasi nilai awal untuk terkecil dan terbesar. Jadi kita set untuk nilai pada indeks ke 0 itu terkecil sama dengan nilai pada indeks ke 0 yaitu, 1, dan terbesar sama dengan 1 juga sama. Jadi kita lanjut pada indeks ke 1, indeks ke 1 itu kan isinya adalah 2. Apakah 2 lebih kecil dari terkecil yaitu 1? Maka jawabannya enggak. Lanjut ke percobaan selanjutnya. Apakah, 2 lebih besar daripada 1? Jawabannya iya. Maka nilai terbesar sekarang adalah 2 dan terkecil adalah 1. Nah, lanjut indeks ke 2 yaitu 3. Apakah 3 lebih kecil daripada 1? Jawabannya enggak. Nah, lanjut pada percobaan selanjutnya. Apakah, 3 lebih besar daripada 2? Jawabannya iya. Maka nilai terbesar sekarang adalah 3 dan terkecil adalah 1. Nah, ya lanjut. Kita cetak, kalau sudah selesai cetak data nilai untuk, i sama dengan 0, i kurang dari 3, dan increment. Kemudian cetak jumlah nilai. Jumlah nilai tadi kan kita dapatkan 6, kemudian terkecilnya adalah 1, dan terbesarnya adalah 3. Coba kita buktikan. Yang nilainya 3, 1, 2, 3. Ya, sesuai ya. Baik, mungkin, itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih sudah memperhatikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.